كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. كلام الفارغ هذا الذي نسمعه سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام تكبير والله أكبر إيش هذا. Tapi kalau kita dengar omong-omong, oh kita harus membela ini dan itu agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir, takbir, apa itu semua? Orang muslim tolak khilafah. Jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian semoga aparat mendengar, dan termasuk presiden hari ini Pak Jokowi mendengar. Kita jelaskan kepada orang itu bahwasanya khilafah ini adalah bersatu dalam satu wadah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara. Itu kan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Ini sistem mempersatukan umat kan tidak usah, karena otaknya mau kuasa terus. Bukan soal berkuasa. Kalau negara itu apa kata rakyat? Kalau rakyatnya mau bilang besok pagi ini Indonesia ini kita main negara monyet, jadi negara monyet. Iya, negara itu sama rakyat. Polemik yang beberapa hari ini viral terkait dengan konvoi Khilafatul Muslimin dan berbagai pandangan, bahkan kecaman dari berbagai pihak, bahkan dari aparat kepolisian juga sudah menyampaikan berbagai informasi terkait dengan bagaimana riwayat daripada pendiri Khilafatul Muslimin ini, yakni Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja dari Lampung, dan aktivitas konvoi kemarin dari jamaah beliau dengan membagi selebaran itu kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Nah, kita akan mencoba mendengarkan bagaimana konsep khilafah itu sendiri dan seperti apa sejarahnya, bagaimana kaidah hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis dari seorang ulama besar. Beliau adalah Al-Habib Ali Al-Jufri, seorang ulama dari Timur Tengah yang begitu terkenal, begitu populer di dunia Islam dan khususnya di Indonesia, karena beliau itu sering datang dan berkunjung ke Indonesia, dan di Indonesia banyak murid-murid beliau dan jamaah-jamaah beliau yang sering mengikuti pengajian. Tentu mungkin kalau pandangan-pandangan seperti saya, ya mungkin itu diabaikan. Tetapi untuk kali ini ceramah dari Al-Habib Ali Al-Jufri menurut saya ini penting, wajib untuk kemudian didengar, disimak, ditelaah, biar tidak gagal paham. Termasuk ustadz-ustadz dari Khilafatul Muslimin. Coba simak ini baik-baik, biar tidak berpikir tekstual, tidak berpikir dangkal, biar bisa paham seperti apa sebenarnya hakikat daripada khilafah itu, konsep khilafah itu menurut Islam, menurut teologi Islam. Dan para jamaah Khilafatul Muslimin, coba didengar baik-baik ya, lalu bisa menelaah dan mengambil pelajaran dari ceramah Al-Habib ini, dan semoga bisa kembali sadar dan kembali kepada pemikiran ya mayoritas umat Islam, yakni bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu sudah final. Kita coba simak seperti apa sih penjelasan dari Al-Habib Ali Al-Jufri. كل
كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. أما كلام الفارغ هذا الذي نسمعه سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام تكبير والله أكبر، إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong, oh kita harus membela ini dan itu agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir, takbir, apa itu semua? السؤال الثاني عن الخلافة، احنا الوقت أدركنا وأمامنا سفر Kemudian بالطائرة، pertanyaan selanjutnya tentang khilafah. لكن الخلافة انتهت بعد 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang khilafah itu sudah habis 30 tahun setelah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعني سنة كم؟ سنة 40 للهجرة. Tahun berapa? Tahun 40 Hijriyah. من سنة 40 للهجرة إلى سنة 1440 للهجرة، mulai 1400 سنة. Mulai dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 1440 Hijriah لا توجد في المسلمين خلافة. nggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة، Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة، Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. هذه كلها بين ملوك وسلطنات، Ini semua adalah antara kerajaan dan kesultanan. فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. Di dalam mereka ada orang yang baik dan ada orang yang nggak baik yang lain. ولم تتحد الأمة أبدا على حكم واحد. Dan tidak akan bersatu umat ini di bawah satu payung, satu hukum. حتى أيام السلطنة العثمانية في أعز أيامها. Meskipun ketika pada zaman Kesultanan Oman di masa era gemilangnya, ولكن akan tetapi الإسلام Islam itu باقي masih tetap kekal ada ومنتشر. dan tersebar luas. صحيح لو الأمة بتجتمع على خليفة نعمة كبيرة، لكن Yeah. الواقع يقول أنه الآن خلاف ذلك. Iya betul, emang termasuk kenikmatan ketika semua umat bersatu untuk menjadi khilafah, tapi itu nggak bakal terjadi. وهو ليس فريضة دينية. Dan itu bukan fardu di dalam agama, fardu secara agama. ليس من الفريضة الدينية أن تجتمع الأمة تحت حاكم واحد. Karena bukan termasuk kewajiban agama bahwasanya semua umat manusia berada pada satu payung hukum. راجعوا كتب الفقهاء. Mutalaah dan murajaah lagi kitabnya para ahli fikih. فخاف بعض الدعاة وبعض الإسلاميين وشعروا أن الأمة في خطر وجاءوا الاحتلال واحتلوا أرض المسلمين، فتعاظمت في أذهان بعضهم فكرة أن حال الأمة لن يصلح إلا بعودة الخلافة. Dan kemudian sebagian para dai dan para Islamis mereka merasa bahwasanya untuk memperkuat Islam tidak bisa kecuali dengan mempersatukan atau membuat suatu khilafah. بدأت عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى هذه الفكرة تكبر وتنمو. Dan kemudian bermulai daripada golongan atau generasi Ikhwanul Muslimin atau generasi organisasi-organisasi yang lain dari situ. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. حتى وصلنا إلى المجرمين الدواعش اللي يسموا نفسهم الخلافة الإسلامية. Sampai kita pada tahap mendapati ISIS mengaku dirinya mendirikan khilafah Islamiyah. هذول مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. هؤلاء تنطبق عليهم أوصاف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. Mereka itu adalah teraplikasikan ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis yang mengatakan mereka ini adalah anjing-anjing neraka jahanam. وأمراءهم قياداتهم ما هم إلا خدم وعبيد للغرب. Pemimpin mereka dan petinggi-petinggi mereka itu nggak lain dan nggak bukan hanya sebagai budaknya Barat. يستخدمونهم فلما تنتهي الحاجة إليهم يقتلونهم. Mereka hanya memperalat mereka, ketika sudah selesai mendapatkan tujuan mereka, dihabisi mereka. لكن مساكين الشباب الذين عندهم رغبة صادقة في إرادة نصرة الدين مع جهل بالأمور فيذهبون يضحون بأنفسهم ويفجرون أنفسهم ويرتكبون الجرائم ويرتكبون هم جريمة وإثم الانتحار الذي حرمه الله. Tapi yang kasihan para pemuda yang punya kecemburuan terhadap agamanya, mereka tulus dengan niat untuk membela agamanya, tapi bodoh di dalam atau bukan nggak ngerti di dalam urusan-urusan yang lainnya. Akhirnya mereka menganggap bom bunuh diri itu adalah jalan.
وهذا الموضوع يطول. تريدون الخلاصة في جملة؟ Oke, ini topiknya sangat panjang. Mau ndak ringkasan di beberapa statement yang beliau akan sebutkan? تريدون خلاصة في جملة؟ Mau ndak ringkasannya? كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. أنت خليفة الله في الأرض. Kalian ini ya khalifahnya Allah di buminya. أقم خلافة الإسلامية فيك أنت. Oke, dirikan khilafah Islamiyah di dalam diri kalian sendiri. أقمها في أخلاقك، في معاملاتك، في عمارة الأرض. Dirikan di dalam akhlak kalian, moral kalian, interaksi kalian di dalam masyarakat kalian. أقمها في الحفاظ على البيئة، في الدلالة على الله عز وجل والدعوة إلى الله. Dirikan itu di dalam menjaga lingkungan, dirikan itu di dalam menunjukkan denotasi kepada Allah Subhanahu wa كن taala. خليفة الله في تخصصك. Jadilah kalian ini khalifahnya Allah di dalam bidang kepakaran kalian. طالب علم داعي إلى الله. Kalian ini santri tapi dai-nya kepada Allah. اترك المسخرة وتضييع الوقت في المظاهرات والكلام الفارغ هذا tinggal- واشتغل في الدعوة. قم بوظيفتك. Nah, tinggalin omong kosong dan demo ini semua, fokus kepada tugas kalian dakwah ini. الداعي إلى الله عز وجل يرى عليه مهام ما تكفيه 24 ساعة يؤديها. Para dai itu mempunyai tugas yang mana 24 jam itu belum cukup untuk menyelesaikan tugas dia. وعنده وقت يضيعه. Bagaimana dia masih punya waktu lagi untuk dihabiskan perkara yang gak وأنت penting? أنت طالب حد في الطب، حد في الهندسة، حد في التكنولوجيا، حد في تضيعون وقتكم في هذا الهراء. لماذا؟ Nah, kalian mahasiswi yang sibuk di dalam kedokteran dan lain sebagainya, ngapain kalian ngabisin di dalam omong kosong ini semuanya? يكون كل واحد منكم خليفة الله هنا في أندونيسيا في الأرض أن يعمر بلده بالتخصص الذي يتقنه. Kalian ini khalifahnya Allah di buminya Allah, jadi kalian harus menghidupkan dan memakmurkan negara kalian dengan spesialisasi yang kalian pelajari ini. أما كلام الفارغ هذا الذي نسمعه، سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام، تكبير والله أكبر، إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong awok, kita harus membela ini dan itu agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir, takbir. Apa itu semua? لقيت واحد في بريطانيا يعمل هكذا. Saya berjumpa dengan satu orang di Inggris ngelakuin hal seperti ini. قلت له تعال أنت ستقيم الخلافة من بريطانيا. Dan kemudian sini, kamu mau negakkan khilafah Islamiyah dari Inggris? قال لا أنا هنا للضرورة Enggak. كضرورة الإنسان في دخول بيت الخلاء. Enggak, saya di sini itu darurat, terpaksa, sama seperti terpaksanya seseorang harus masuk kamar mandi. ومن أين تأكل؟ Makan dari mana kamu? قال الحكومة تعطيني الضمان الاجتماعي. Oh, kini sekarang pemerintah ngasih aku jaminan sosial, asuransi. قلت له لا يوجد إنسان محترم يجلس في حمام 10 سنوات. Nggak ada orang terhormat itu bakal nginep di kamar mandi 10 tahun. هو 10 سنوات قال لي جالس في بريطانيا. Dia bilang 10 tahun dia tinggal di Inggris. ومعتبر نفسه ضرورة كالحمام Dan كبيت kemudian الخلاء. dia menganggap tinggalnya dia di Inggris itu terpaksa seperti orang terpaksa masuk ويسب kamar mandi. الحكومة البريطانية والنظام حق الحكومة البريطانية ويأكل من المرتب اللي يأخذه منها. Nah, dia juga dapat asuransi dari Inggris, dia makan dari rezeki yang dia dapat, duitnya juga dari negara Inggris. وعاطل Kerajaan عن Inggris. العمل. Dan kemudian masih lagi يأتي protes. المسجد ويصرخ بالشعارات سنفتح العالم ونحكم هذه الأرض بالشريعة. Masih lagi dia berdiri di masjid dan mengatakan kita akan menaklukkan dunia, kita akan mendirikan syariat ini.